Cewek ini nggak ngerti tentang yang namanya hubungan intim. Ia pun belajar untuk mengerti tentang hal itu, namun itu malah membuatnya menjadi cewek hyper. Itulah inti dari film yang akan kita bahas kali ini, yang berjudul A Nice Girl Like You, tahun 2020. Dan selamat datang kembali di channel Cinema 87, bersama saya Indonesia Gelap. Dan langsung saja, persiapkan diri kalian karena kalian akan menyaksikan seorang cewek yang sangat-sangat unik. Oh ya, bocil tolong minggir dulu. Cewek ini bernama Lucy, dan bisa kalian lihat kalau Lucy ini sedang digenjot oleh pacarnya yang bernama Jeff. Namun, saat sedang asik-asiknya, gadis ini malah teringat dengan salah satu belanjaan yang lupa ia beli. Mendengar hal itu, seketika membuat nafsu Jeff menghilang. Ia menganggap bahwa Lucy tak pernah serius dengan hubungan mereka. Kemudian, Jeff pun pergi ke kamarnya, dan saat Lucy sedang menengokin Jeff di kamarnya, Lucy mendapati Jeff yang tengah tertidur dengan laptop yang masih menyala. Karena penasaran, Lucy pun membuka laptop itu, dan ternyata pacarnya itu sedang membuka website kucing peduli. Ia kemudian membangunkan Jeff dan memarahinya. Lucy pun berpikir jika pacarnya ini memikirkan anime saat beradu mekanik dengannya. Sementara Jeff berkata kalau ia mengharapkan Lucy berekspresi seperti anime-anime di film hentai, bukannya malah kepikiran belanjaan. Dan karena udah capek sama Lucy dan lebih memilih nikah sama anime, Jeff pun pergi meninggalkan Lucy begitu saja. Dan mereka pun resmi berpisah. Really? Hope you get that stick out of your ass. Why? Taking you? Kemudian scene pun berlanjut memperlihatkan Lucy yang sedang mengisi live music di acara pernikahan bersama teman-temannya. Jadi Lucy ini tergabung dalam satu grup musik yang mereka beri nama Juicy Lucy. Bukan dong. Yang mereka beri nama Quartet, yang beranggotakan Paul, Priscilla, Nessa, dan tentunya Lucy. Kemudian, Lucy menceritakan apa yang ia alami ke teman-temannya. Dan mereka pun menyarankan beberapa hal yang harus Lucy lakukan, yang mereka klaim bisa membuat Lucy bisa merasakan kenikmatan saat sedang beradu mekanik. Ask me about sex. Kemudian terlihat Lucy yang sedang teriak-teriak gak jelas di kamar mandi. For the love of God, cock! I want your cock! Dan tanpa sengaja didengar oleh salah satu pria yang ada di pesta pernikahan itu. Karena penasaran, pria ini pun mengetuk pintu kamar mandi dan berbincang-bincang dengan Lucy. Terlihat jika pria ini sepertinya tertarik dengan si Lucy. Dan pria ini bernama Grant Anderson. Kemudian, saat Lucy di rumah, ia pun akan melakukan salah satu hal yang disarankan oleh teman-temannya, yaitu membaca novel dengan topik yang panas. Kemudian, Lucy secara diam-diam mencari beberapa novel panas di tabletnya untuk dijadikan referensi saat beradu mekanik. Karena takut ketahuan, Lucy pun membacanya sambil bersembunyi di dalam selimut dan membayangkan adegan demi adegan di dalam novel yang ia baca. Di keesokan harinya, teman-teman Lucy datang ke rumahnya lalu mengajak Lucy untuk pergi ke toko mainan dalam tanda kutip. Sesampainya di sana, Lucy pun melihat-lihat barang-barang yang dijual di sana. Padahal ia juga tak tahu kegunaan dari barang-barang itu. Saat Lucy sedang berkeliling, tiba-tiba si Grant datang, dan Grant pun dengan sopan meminta nomor WhatsApp Lucy. Lucy pun dengan senang hati memberikan nomor WA-nya itu kepada Grant. Kemudian, Lucy dan kawan-kawan pun keluar dari toko tersebut dengan membawa beberapa mainan yang sudah mereka beli. Singkat cerita, Lucy diajak oleh Paul untuk pergi ke sebuah strip club. Di sana, Lucy pun mempelajari setiap gerakan demi gerakan yang dilakukan oleh para penari bohai di sana. I wonder how these girls stay in such good shape. Dan keesokan harinya, Lucy dan teman-teman mengikuti sebuah komunitas yang mempelajari mainan-mainan dalam tanda kutip.
Lucy pun tertarik dengan sebuah bola-bola besi dan membawanya pulang. Pada malam harinya, Lucy dan teman-teman bandnya kembali mengisi live music di sebuah acara. Dan ternyata Lucy juga membawa bola-bola tadi, dan Lucy pun memasukkan bola itu ke nganunya dia. Teman-temannya yang tahu pun cuma bisa ketawa ngakak melihat Lucy yang keenakan. Kemudian Lucy pun meminta diantar ke WC karena ia nampaknya ingin pipis gara-gara bola tadi. Akan tetapi tiba-tiba entah dari mana, lagi-lagi muncul si Grant yang menghadang mereka berdua. Temannya yang pengertian kemudian meninggalkan Lucy berduaan dengan si Grant. Dan Grant yang tak tahu dengan apa yang terjadi dengan si Lucy, langsung mengajak Lucy untuk berdansa. Yang pasti Lucy pun berdansa sambil merasa keenakan karena bola-bola tadi masih berada di sana. Would you like to? Yes. Dear God, yes! Keesokan harinya, Lucy dan teman-teman pun lagi-lagi datang ke seminar yang bisa dibilang agak nyeleneh. Di seminar ini mereka mempelajari bagaimana cara memperlakukan lollipop alias si Johnny dengan baik dan benar. Lucy dan teman-teman pun nampaknya sangat antusias di seminar kali ini. Waktu pun berlalu, dan singkat cerita Lucy dan Grant pun memulai kencan pertama mereka. Mereka pun mulai kencan dengan ngopi di sebuah kafe. Dan mereka pun mulai saling membuka diri mereka masing-masing. Dan sampailah mereka tahu kalau mereka ini punya kesamaan, yaitu mereka menyukai sebuah buku yang sama. Sepertinya Lucy terlihat mulai menyukai Grant. Setelah selesai ngopi, Lucy pun mengajak Grant untuk datang ke sebuah acara seorang profesor. Ya, profesor. Tapi ternyata yang disebut profesor itu malah begini penampakannya. Ya, karena mereka sudah memesan tiket, mereka terpaksa harus mengikutinya. Jadi begitulah kencan pertama mereka berdua. Di depan rumah Lucy, Grant sudah siap-siap memberi sebuah kecupan manis. Namun Lucy memalingkan wajahnya dan secara tak langsung menolak ciuman dari Grant. Di keesokan harinya, Lucy dan bandnya pun latihan seperti biasanya. Tapi kali ini, mereka latihan sambil nonton film asik-asik. Emang rada-rada nih teman-temannya Lucy nih. Dan tak lama kemudian, Grant menelpon si Lucy. Tentu teman-teman Lucy yang baik hati ini mengganggu si Lucy dengan cara mengencangkan volume film itu. Oh no, full vault. Dan Grant berkata jika ia akan datang ke rumah Lucy malam hari nanti. Singkat cerita, pada malam hari, Grant sudah tiba di rumah Lucy. Dan inilah momen yang kalian tunggu-tunggu. Lucy dan Grant pun langsung beradu mekanik di malam itu. Dan adegan ini sangatlah epic, guys. Here we go. Di pagi harinya, Grant yang bangun lebih dulu merasa keheranan saat melihat kamar Lucy yang isinya mainan semua. Lucy pun terbangun dan Grant langsung buru-buru pamit dari rumah Lucy. Lucy pun tersadar kalau isi kamarnya ini sudah terlalu parah. Ia sadar kalau ia terlalu banyak mengoleksi mainan dan dia pun merasa goblok dan langsung membuang semua mainan itu. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Akan tetapi, Grant tak ada kabar sama sekali. Dan Lucy pun menjalani hari-hari berikutnya dengan rasa kesepian. Hidupnya mulai terasa hampa, seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Kemudian secara tak diduga, Lucy pun diundang oleh mantannya yaitu Jeff ke acara pernikahannya. Jeff mengundang Lucy dan teman-temannya untuk bermain musik di acara itu. Dan sampailah Lucy dan Grant secara tak sengaja bertemu. Grant pun melakukan klarifikasi kenapa dia kabur tanpa jejak. Grant berkata, sejak mereka berdua beradu mekanik pada malam itu, Grant pun mengakui kalau dirinya ketakutan karena Lucy ini nampaknya sangat hyper dan sangat terobsesi dengan dunia penggenjotan. Karena di kamarnya Lucy banyak banget mainan yang ia koleksi. Lucy pun menjelaskan ke Grant tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dan singkat cerita, mereka pun berbaikan. Selanjutnya, kurang afdol bagi Lucy kalau nggak lanjut adu mekanik dengan Grant. Dan di pagi harinya, Lucy pun terbangun dengan perasaan yang sangat senang.
2 bulan kemudian, mereka sudah resmi berpacaran, dan Grant pun mengajak Lucy untuk datang ke sebuah acara meet and greet bersama artis. Ternyata artis yang dimaksud bukanlah sembarang artis, melainkan artis film Bond. Dan di akhir film sampailah di hari pernikahan Jeff, mantannya Lucy. Dan Lucy pun memberikan kado pernikahan yang sangat wow kepada si Jeff, yaitu dengan mendatangkan artis bokep tadi ke sana. Dan yang makin tak disangka, Paul temennya Lucy malah berpacaran dengan artis itu. Yes, I am. Right this way, please. Dan itulah akhir dari film ini. Dan sebenarnya saya sendiri juga lumayan bingung tentang film ini. Saya berusaha memahami apa maksud dari film ini selain dari sisi komedinya. Dan akhirnya bisa saya simpulkan kalau film ini sebenarnya memberikan kita edukasi tentang seks. Namun karena karakter utama di film ini cukup brutal tentang itu, makanya film ini jadi berasa kayak film semi yang dicampur dengan komedi. Dan itulah akhir dari video ini. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, subscribe biar nggak ketinggalan. Request film bisa di kolom komen. Thank you udah nonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap di Cinema 87.